Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Dzulqa'dah tahun 1441 Hijriah atau 18 Juli tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih membahas surat An-Nisa, dan kali ini merupakan pertemuan yang kedua pembahasan ayat 43 yang ada di halaman 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, di halaman 82. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, jangan kalian mendekati salat, wa antum sukara, sedangkan kalian dalam kondisi mabuk, hatta ta'lamu, sampai kalian memahami, ma taqulun, apa yang kalian katakan, wala junuban, begitu juga dengan orang yang junub, illa abiri sabilin, kecuali kalau hanya sekedar lewat saja, hatta taktasilu, sampai kalian mandi junub, wa in kuntum mardha, dan apabila kalian sakit, au ala safarin, atau dalam posisi safar, dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian kembali dari buang hajat, habis dari belakang, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah, sa'idan thayyiban, dengan sa'idan thayyiban, bertayamumlah dengan sa'idan thayyiban, atau debu dan seterusnya. Famsahu biwujuhikum, usaplah muka kalian, diusap mukanya, wa aidikum, dan tangan. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala afuwan, maha pemaaf, ghafura, maha pengampun. Ini kita masih bahas ayat 43 dari surat An-Nisa. Kemarin sudah kita bahas beberapa hal dari penjelasan di paragraf yang pertama. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini melarang hambanya untuk mendekati sholat ketika mereka sedang mabuk. Kemarin sudah dijelaskan, maksud mendekati sholat bermakna dua. Yang pertama, jangan sholat. Yang kedua, jangan dekat-dekat ke masjid ketika kondisi sedang mabuk. Kenapa? Karena orang yang sedang mabuk, ya seperti itu, akalnya hilang.
Sehingga ketika mereka sedang mabuk, jangan mendekati sholat, artinya jangan sholat dan jangan mendekati masjid. Dan kemarin sudah dibahas di paragraf kedua di halaman 83 bahwasanya ayat ini sudah dihapus hukumnya. Bukan berarti kalau pengen mabok yang penting jangan sholat, yang penting jangan dekat-dekat ke masjid. Bukan berarti demikian, karena ini merupakan ayat tahapan pengharaman khamar. Khamar atau miras, minuman keras, diharamkan di dalam Islam. Tahapannya ada 3 dan kemarin sudah dijelaskan. Tahapan yang pertama adalah dalil pertama di halaman 83 surat Al-Baqarah ayat 219. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar, minuman keras, dan maisir, judi. Qul fihima itsmun kabirun. Maka katakanlah, fihima, di keduanya, pada khamar dan judi, ismun kabirun, ada dosa besar, wa manafi'u linnas, ada juga manfaat buat orang. Wa ismuhuma, akan tetapi dosa keduanya, akbar, lebih besar, min naf'ihima, daripada manfaatnya. Ini tahapan pengharaman khamar yang pertama. Orang-orang diajak mikir bahwasanya pada khamar emang ada manfaat dan ada juga dosa, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Daripada mabok, mendingan jangan mabok, istilahnya begitu. Kemudian tahapan pengharaman khamr yang kedua adalah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, di halaman 82, la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam kondisi mabuk, sampai kalian memahami apa yang kalian katakan. Sehingga para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dikala itu ketika mereka ingin salat, mereka tidak mabuk. Mau mabuk, wah jangan, nanti mau sholat, dan seterusnya. Jadi terjaga sehingga tidak mabuk, dan tidak mabuk. Sampai akhirnya datang tahapan yang ketiga, yaitu di akhir halaman 83 surat Al-Maidah ayat 90 terakhir. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar, minuman keras, wal maisir, judi, wal ansab, berkurban untuk berhala, kalau kita mungkin sesajen, wal azlam, mengundi nasib dengan panah, rijsun, itu semuanya adalah rijs, najis, min amalis syaitan, najis di sini najis maknawi, min amalis syaitan, dan termasuk perbuatan setan. Fajtanibu, tinggalkanlah. Di sini langsung tinggalkanlah. Kita paham, sekali lagi kita ingat, kalau ada perintah dalam Quran ini harus wajib ditinggalkan, berarti itu hukumnya semua haram. Dari situ informasinya di kota Madinah di kala itu banjir miras, pada numpahin miras, mereka pada meninggalkan minuman keras, langsung pada dibuang. Maka ini sudah disampaikan penjelasannya pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian di paragraf pertama di halaman 84, termasuk makna ayat ini, ya, termasuk makna ayat ini ada penekanan, ya, ada penekanan. Walaupun Allah sudah menjelaskan tahapan pengharaman khamar ada 3. Ya, yang pertama orang-orang diajak mikir, yang kedua kalau sholat jangan mabok, kalau pengen sholat jangan mabok, yang ketiga disuruh tinggalin, yang keempat tetap udah tahu disuruh tinggalin, kalau masih ada yang mabok juga berarti ini lebih parah, apa namanya, keras kepalanya gitu. Ini penjelasan yang di paragraf pertama di halaman 84. Kemudian
penjelasan yang berikutnya di paragraf yang kedua. Kalau di ayat ini Allah mengatakan jangan sholat, jangan mendekati sholat ketika sedang mabuk karena kalian tidak memahami apa yang kalian katakan, sampai kalian memahaminya baru sholat, maka termasuk makna ini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah adalah sholat dalam kondisi mengantuk, yang sangat-sangat mengantuk sehingga dia tidak paham apa yang dia katakan, dia tidak fokus dan seterusnya karena sangat-sangat kelewat mengantuk, maka jangan sholat. Ya, karena apa? Karena ini juga termasuk makna ayat penjelasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kalau lagi mabok jangan sholat, sama juga kalau lagi kelewat ngantuk. Tapi kalau lagi ngantuk-ngantuk dikit ambil wudhu ya paksain begitu kan. Ini masa kelewat ngantuk, mungkin suatu hari kita capek karena kerja bakti, karena urusan kerjaan dan seterusnya, kemudian kita pulang isya misalkannya, kita pulang isya sementara kita sangat-sangat ngantuk sekali, tadi maghrib udah sholat di jalan, maka jangan langsung sholat isya karena lagi ngantuk sekali, percuma, nggak bakal fokus. Sehingga bagaimana? Ya mungkin mandi dulu, mungkin makan dulu, mungkin istirahat dulu sejenak, udah agak segeran baru nanti sholat isya. Seperti itu maksudnya. Dan berbeda dengan ngantuk Jumatan, pada pertemuan terakhir kemarin kita sudah jelaskan. Kali ini kita lanjutkan di paragraf ketiga di halaman 84. Selanjutnya termasuk hukum berikutnya, wala junuban illa abiri sabil. Ya, begitu juga dengan orang yang junub. Wala junuban, orang yang junub, illa abiri sabil, kecuali hanya lewat saja. Artinya apa? Orang yang junub juga jangan mendekati sholat kecuali hanya lewat saja, dalam artian jangan masuk masjid kecuali hanya lewat saja. Contoh ya, misalkannya seorang lagi junub, dia ada perlu masuk ke dalam masjid, cuma lewat saja ngambil sapu, ngambil lapel, ngambil anduk dan seterusnya. Atau mungkin dia lagi tidur di masjid, kemudian tiba-tiba Allah menakdirkan dia mimpi basah pada zuhur, dia tidur, atau setelah syuruk dia tidur, tiba-tiba Allah menakdirkan dia mimpi basah, maka segera dia langsung tinggalkan masjid. Jangan berdiam di masjid. Ini salah satu pendapat para ulama. Orang yang junub tidak boleh berdiam diri di masjid berdasarkan dalil ini. Hatta taktasilu, ya, hatta taktasilu, sampai kalian mandi. Artinya apa? Artinya ini syaratnya. Ini syaratnya. Kalau sudah mandi berarti sudah boleh berdiam di masjid. Namun sekali lagi, ini salah satu pendapat para ulama. Ada pendapat yang kedua menyebutkan boleh orang yang junub pun berdiam diri di masjid. Di antara dalilnya, mereka berdalilkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ashabus suffah, orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi, itu mereka tidak mungkin tidak junub, sedangkan mereka tetap aja tinggal di Masjid Nabawi. Walaupun memang Syekh Utsaimin rahimahullah ketika ditanya dalam masalah ini, maka solusinya boleh berdiam di masjid tapi wudu. Cuma sekali lagi ini khilafiyah di kalangan para ulama, yang barangkali dia punya paham orang junub tidak boleh berdiam diri di masjid, ya betul-betul saja itu salah satu pendapat para ulama. Kemudian sebagian menyebutkan boleh berdiam diri di masjid, ya sah-sah saja karena mungkin dia baca keterangan para ulama itu yang dia pegang. Kemudian sebagian mungkin punya paham yang penting wudu dulu. Kalau udah wudu tetap boleh berdiam diri di masjid. Misalkannya setelahnya dia lagi habis syuruk tidur, kemudian jam 8 pagi ada pengajian misalnya, atau jam 9 pagi ada pengajian, dia kalau mandi dulu sayang ketinggalan, akhirnya dia wudu dulu baru dia ikutin pengajian sampai jam 11, sebelum sholat zuhur baru dia mandi untuk sholat zuhur. Maka ini termasuk juga salah satu pendapat para ulama.
Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Yang selanjutnya di paragraf terakhir, wa in kuntum marda, dan jika kalian sakit, au ala safar, atau sedang safar dalam perjalanan musafir, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian habis dari belakang, habis BAK, habis BAB, aula mastumun nisa, atau dia menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, kemudian dia tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Di sini ada beberapa hal yang dibahas oleh penulis rahimahullah. Yang pertama, tayammum. Tayammum bagi orang yang sakit, ya, ini dibolehkan secara mutlak. Tayammum bagi orang yang sakit dibolehkan secara mutlak, baik ketika ada air ataupun ketika tidak ada air. Baik ketika ada air, apalagi tidak ada air. Orang sakit dibolehkan tayammum secara mutlak. Akan tetapi sakit yang dimaksud adalah sakit dan dia tidak sanggup untuk menggunakan air. Ya, sebagaimana sebagian mungkin pernah dengar kisahnya salah seorang sahabat yang dia mengalami luka di kepalanya, kemudian dia mengalami junub. Nanya-nanya sama yang lain, dia bilang, saya nggak ada lihat rukhsah untuk kamu nih, pokoknya harus mandi gitu. Akhirnya sahabat tadi pun mandi, malah yang ada dia meninggal. Kemudian sampai kisah kejadian tersebut kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan kalian telah membunuhnya. Padahal apa? Orang tadi cukup hanya dengan tayamum saja, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Jadi orang yang sakit dia dibolehkan tayamum, baik ada air apalagi nggak ada air. Dan sakit yang dimaksud di sini ilahnya atau alasannya adalah karena dia tidak sanggup untuk menggunakan air. Atau juga masuk dalam makna ini adalah dia mungkin sehat, tapi kondisi sangat-sangat dingin dan dia tahu kalau dia pakai air itu yang ada mungkin demam, sakit, dan seterusnya. Ini juga termasuk dibolehkan untuk tayamum. Ya, sebagaimana salah seorang sahabat yang dikala itu dia menjadi pimpinan pasukan perang, panglima pasukan perang. Kemudian dikala itu sangat-sangat dingin. Diketahui sahabat ini dia junub subuh-subuh, tapi dia tidak berwudu, tidak mandi. Maka dia langsung ngimamin sholat subuh. Kemudian hal ini diadukan oleh sahabat-sahabat yang lain kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang ini pun dipanggil, kemudian ditanya oleh Nabi SAW, diinterogasi. Kata sahabat ini mengatakan bahwasanya kata Allah, jangan kalian membinasakan diri kalian dalam Quran. Bukankah Allah mengatakan demikian ya Rasulullah? Kemudian dia mengatakan kondisinya waktu itu sangat dingin, makanya sengaja saya tidak mandi karena Allah berkata demikian, jangan membinasakan diri kalian. Maka Nabi SAW menyetujuinya. Sehingga kalau memang kali-kali kita ngalamin kondisi tersebut, maka termasuk kita mendapatkan rukhsah untuk bertayamum. Jadi tatkala ada air, tidak sanggup menggunakan air, kemudian juga apalagi tidak ada air, maka dibolehkan tayammum. Wa in kuntum marda au ala safarin, begitu juga ketika safar. Ya, begitu juga ketika safar. Ini ada di paragraf terakhir di halaman 84, baris kedua dari bawah. Ya, kalau misalkannya seorang musafir, ya, dia seorang musafir itu tidak mendapatkan air. Ya, dia tidak mendapatkan air. Atau mungkin airnya ada, akan tetapi nggak cukup untuk memenuhi hajatnya buat dia minum. Misalkannya ada air aqua doang 1 botol, sementara udah masuk waktu
zuhur. Kemudian dia misalkannya mampir di rest area. Kemudian air di masjid yang ada di situ mati. Ya, adanya misalkannya di situ nggak ada adanya air minum cuma sebotol. Dilihat pedagang di situ nggak ada yang jual air juga, karena kondisinya mampir di rest area udah malam jam 10 misalkannya. Sementara dia belum sholat isya atau jam 9, pedagang sekitar udah pada nutup. Ada di mobil air cuma sebotol. Sementara kita rombongan ada berapa orang? Ada 3 orang, 4 orang. Kalau pakai wudhu semua nggak cukup. Maka bertayamum termasuk yang dibolehkan bagi musafir tersebut. Ya, begitu juga ketika seseorang dia mengalami hadas, buang air kecil, buang air besar, atau mungkin di sini dibahasakannya aulamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, walaupun nanti setelah ini akan dibahas maksud menyentuh wanita itu apa. Maka di sini juga tetap dibolehkan tayamum. Kondisinya 2, safar enggak safar, ketika orang itu habis buang air kecil, habis buang air besar, atau menyentuh wanita. Safar enggak safar, ini kalau enggak nemu air tetap dibolehkan tayamum, sebagaimana itu ditunjukkan dalam ayat secara umum. Kesimpulannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membolehkan tayamum pada 2 kondisi. Ini ada di paragraf pertama di halaman 85 baris ketiga dari bawah di paragraf tersebut. Jadi Allah membolehkan tayamum pada 2 kondisi. Yang pertama, kondisi ketika tidak ada air. Ini mutlak orang yang safar dan orang yang tidak safar, kalau ngalamin tidak ada air maka dia boleh tayamum. Kemudian yang kedua, kondisi kesulitan make air. Kesulitan make air bisa jadi karena sakit, dia kesulitan make air, atau bisa jadi karena safar tadi nggak ada air kecuali cuma sebotol doang, nggak mungkin dipakai wudhu sedangkan itu buat minum. Maka ini termasuk kondisi kesulitan make air, ini termasuk dibolehkan untuk tayamum. Jadi 2 kesimpulannya, tayamum dibolehkan ketika tidak ada air, baik lagi safar atau tidak safar. Yang kedua, tayamum dibolehkan ketika kesulitan menggunakan air, baik karena sakit, karena dingin yang terlalu. Mungkin kita di sini belum pernah ngalamin gitu kan. Barangkali sebagian jamaah ada yang pernah ngalamin pergi ke satu tempat sangat-sangat dingin. Nah, maka ini tayamum. Ya. Saya pernah ngalamin waktu kemarin saya pergi ke Turki, lagi musim dingin, lagi di atas gunung Uludak di salju. Kemudian jamaah saya Masya Allah sebagian ambil wudhu normal tapi sangat dingin. Saya tahu, saya tayamum saja di kala itu. Saya tayamum, kemudian saya sholat. Ya, karena apa? Karena saya udah kepikiran nih, dingin sekali. Kayaknya nggak mungkin. Kalau ngambil wudhu pun itu nggak bakal sempurna. Sementara kan ada perintah isbagul wudhu alal makarih, menyempurnakan wudhu di kala kita benci gitu kan, kita nggak mau menyempurnakan wudhu, tapi itu sangat dingin, takutnya sakit namanya dalam perjalanan. Apalagi beberapa hari sebelumnya, waktu itu saya sempat sakit ketika masih di Madinah waktu itu. Makanya saya tahu ilmu ini di kala itu saya tayamum. Maka seperti itu ketika besok kita ngalamin, jangan ragu untuk tayamum. Barangkali sebagian berpikir kalau nggak wudhu kurang berasa. Maka ingat, agama kita bukan agama pikiran dalam artian agama logika. Tapi walaupun kita hanya tayamum, maka itu sudah sah. Ya, khawatir sebagian ngerasa kalau nggak kena wudhu itu nggak afdol, kayak nggak kena nasi belum berasa begitu kan. Kalau masih makan roti belum sarapan,
ini agama kita bukan agama logika. Maka yakini itu sudah toharoh namanya. Sementara Nabi mengatakan Allah tidak menerima sholat tanpa toharoh, dan kita sudah toharoh, cukup dengan tayamum. Maka tadi kesimpulannya sekali lagi, tayamum dibolehkan dua kondisi. Yang pertama ketika tidak ada air, baik kita safar atau tidak safar. Yang kedua ketika kesulitan menggunakan air, baik karena sakit atau karena air terbatas. Kemudian kita masuk di bahasan yang lain. Ada masalah yang lain, paragraf kedua di halaman 85. Penjelasan tentang aula mastumun nisa. Penjelasan tentang aula mastumun nisa atau kalian menyentuh wanita. Apakah yang dimaksud menyentuh wanita di sini adalah, mohon maaf, hubungan suami istri atau jima? Sehingga di sini ayat ini sebagai dalil dibolehkannya tayamum bagi orang yang junub. Karena memang banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan akan hal tersebut, di antaranya dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan ya bahwasanya tayamum ini bisa sebagai alat toharah bagi orang yang junub. Kalau wudu hanya hadas kecil, kalau mandi besar hadas besar dan hadas kecil. Kalau tayamum ini bisa pengganti wudu dan pengganti mandi besar, sebagaimana dijelaskan dalam banyak riwayat. Ini kalau memang maknanya demikian. Atau bisa jadi maknanya menyentuh wanita di sini adalah menyentuh dengan tangan, menyentuh dengan tangan. Kalau memang itu maknanya, maka ini sebagai dalil orang yang mengatakan, atau sebagai dalil para ulama yang menyebutkan bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudu, akan tapi menyentuh wanita dengan syahwat, sehingga seseorang keluar madhi gara-gara menyentuh wanita, dia keluar madhi, menyentuh wanita dengan syahwat, bukan menyentuh wanita saja. Jadi para ulama menyebutkan menyentuh wanita ada dua di sini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Yang pertama, menyentuh wanita adalah hubungan suami istri sehingga dia junub namanya, dan itu bisa taharah dengan tayamum kalau tidak mendapatkan air, atau kalau tidak mampu menggunakan air, tidak mampu bisa karena sakit atau tidak mampu karena air terbatas dan seterusnya. Yang kedua, bisa jadi juga maknanya adalah menyentuh wanita dengan syahwat sehingga dia keluar madhi. Jadi kalau kita belajar fikih, ada air kencing dan kita paham semua insyaallah. Kemudian ada air wadi. Biasa kalau seseorang dia habis buang air kecil, habis kencing, kadang-kadang masih keluar air sisanya, itu namanya air wadi. Kemudian ada air madhi. Air madhi ini biasa sebelum keluar air mani, air madhi seperti putih telur seperti itu. Kemudian yang keempat ada air mani. Air mani kita paham semua insyaallah. Kemudian yang tiga ini najis. Air kencing, air wadi, air madhi ini najis. Ya, pembahasannya di pembahasan fikih ini. Kemudian yang keempat air mani ini suci. Yang keempat air mani ini suci. Namun di sini masalahnya adalah aula mastumun nisa. Ini maknanya apa? Yang pertama, ini sebagai dalil maknanya adalah hubungan suami istri, jima. Sehingga orang yang junub dia bisa tayamum. Yang kedua, ini sebagai dalil yang menyebutkan menyentuh wanita dengan syahwat sehingga keluar air madhi, ini membatalkan wudu. Maka ketika dia tidak mendapatkan air, dia juga boleh tayamum. Ya, namun bukan menyentuh wanita begitu saja. Seorang suami menyentuh istrinya wudunya batal, menyentuh anaknya yang perempuan, ayah menyentuh anak perempuan wudunya batal. Bukan demikian pemahamannya, bukan demikian. Ya, wallahu alam.
Ya, pemahamannya bukan demikian. Adapun yang anak-anak itu suka bercanda, anak-anak muda mungkin yang mereka sudah dewasa suka bercanda, saling menyentuh, kemudian wudunya batal, maka ini pembahasannya lain. Ini pembahasannya adalah hadis yang menyebutkan seorang menyentuh wanita yang bukan mahram itu kepalanya ditusuk pakai besi panas lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Jadi di sini masalah lain lagi kalau masalah menyentuh wanita yang bukan mahram. Tapi kalau masalah batal wudu atau tidak batal wudu, ini para ulama menjelaskan. Yang pertama, menyentuh di sini maksudnya adalah berhubungan suami istri, dan itu salah satu pendapat para ulama. Kalau seperti itu wajib mandi. Ketika wajib mandi tidak mendapatkan air, maka dia tayamum. Kemudian yang kedua, salah satu pendapat para ulama juga, menyentuh yang membatalkan wudu adalah menyentuh wanita dengan syahwat. Ya, menyentuh istrinya misalnya dengan syahwat sehingga dia keluar air madhi. Ya, sampai di pintu mau ke masjid dia ngerasa keluar air madhi, maka wudunya batal. Ya, sehingga apa? Sehingga dia harus bersihkan itu najis dan dia harus berwudu. Dia harus berwudu. Loh, kenapa berwudu? Enggak wajib mandi? Karena ini air madhi. Kalau air mani wajib mandi. Nah, cuma di sini kan masalahnya adalah aula mastumun nisa. Maknanya apa? Maka maknanya ada dua yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Yang pertama berhubungan suami istri, yang kedua menyentuh wanita dengan syahwat. Dan kedua-duanya ini adalah pendapat para ulama, ini termasuk membatalkan wudu. Orang udah punya wudu, kemudian dia berjima hubungan suami istri, wudunya batal. Kemudian orang udah punya wudu, dia menyentuh istrinya dengan syahwat, keluar madhinya juga wudunya batal. Cuma kalau satu hadas besar, satu lagi hadas kecil. Hadas besar dengan mandi, kalau nggak ada air baru tayamum. Hadas kecil dengan wudu, kalau tidak ada air baru tayamum. Itu penjelasan tentang aula mastumun nisa. Kemudian kita perhatikan di paragraf kedua, potongan ayat yang berikutnya, yang di tengah-tengah, falam tajidu ma'an. Kemudian kalian tidak mendapatkan air. Artinya apa? Artinya dia udah masuk waktu sholat, udah nyari air, tapi kagak dapat air. Kenapa? Karena di sini Allah membahasakannya falam tajidu ma'an, kalian nggak dapat air, berarti udah nyari air. Udah masuk waktu sholat, udah nyari air. Makanya saya kemarin ditanya ya masalah tayamum. Ada hadis menyebutkan sunnahnya menjaga wudu. Ya, ketika Bilal ditanya suara sendalnya ada di sorga, ditanya sama Nabi amalannya apa, Bilal bilang menjaga wudu, habis wudu sholat sunnah wudu. Kemudian saya ditanya, ingin menjaga wudu tapi tayamum, jadi batal tayamum. Ya, wallahu alam. Ya, di sini yang kita lihat secara nas, maksudnya menjaga wudu di sini, menjaga wudu ya, bukan menjaga tayamum. Sehingga tidak termasuk makna itu menjaga tayamum, bukan. Jadi di sini adalah menjaga wudu. Sehingga kalau kita orang yang menjaga wudu, suatu hari kita nggak dapat air, kita dituntut tayamum atau tidak? Ya jawabannya enggak ada menjaga tayamum gitu kan. Cuma kalau kita pengen sholat nggak ada air, ya kita tayamum. Sehingga berbeda antara menjaga wudu dengan menjaga tayamum. Ya, nah. Falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapatkan air. Artinya di sini kita udah nyari air, udah masuk waktu sholat, udah nyari air, kemudian falam tajidu, kalian tidak dapat air. Ya, sehingga nggak mungkin kita nggak dapat air kalau belum nyari, nggak mungkin. Maka Allah membahasakan falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapatkan air, artinya kalian sudah nyari air. Dan di sini disebutkan penjelasan tambahannya di bagian terakhir di paragraf yang kedua. Di sini disebutkan berdasarkan dalil ini
Ya. Di sini di paragraf yang kedua di baris ketiga dari terakhir, ya, yang bagian belakang atau baris kedua dari terakhir. Dalam hal itu kita dapat membagi dan menyebutnya sebagai kategori bukan air mutlak, dan masalah ini perlu pembahasan. Di sini disebutkan sebagian ulama ya berdalil, ya sebagian ulama berdalil. Baris ketujuh ya dari bawah, baris ketujuh dari bawah. Mereka kembali berdalil dengan ayat itu bahwa air yang berubah karena disebabkan oleh sesuatu yang suci boleh, bahkan harus bersuci dengannya. Hal ini karena termasuk dalam ayat falam tajidu ma'an, kemudian kamu tidak mendapatkan air, dan air yang telah berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci juga disebut suci. Dalam hal itu kita dapat membagi dan menyebutnya sebagai kategori bukan air mutlak, dan masalah dalam hal ini perlu pembahasan. Artinya begini, di sini Allah mengatakan falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air. Berarti yang pertama tadi sudah dijelaskan, kita udah nyari air tapi enggak dapat. Nah, berikutnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan sebagian berdalil dengan ayat ini walaupun kita nemu air yang sudah bercampur dengan sesuatu yang suci. Kita nyari air, ketemu air udah dicampur sama sirup seember besar. Ya, satu bak ada air udah dicampur sama sirup. Yang lain air udah pada mati kagak ada. Tapi air udah dicampur sama sirup. Ya, sebagian mengatakan apa? Harus bersuci dengan air itu. Harus bersuci dengan air itu. Akan tetapi penulis rahimahullah menyebutkan ini perlu pembahasan tersendiri. Dalam artian apa? Kita udah dengar lah. Air itu ada beberapa dibagi dalam mazhab, dalam fikih Syafi'i. Ya, ada air mutlak. Air mutlak yaitu air yang suci, bisa dipakai wudhu. Air keran, ya kan? Air timba, air sumur, air hujan, air laut, air yang mutlak bisa dipakai bersuci. Kemudian yang kedua, ada air yang ada, kalau tadi air suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Yang kedua, air suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Contohnya air sirup begitu. Nah, kalau di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah hanya menyebutkan sebagian ulama berdalil dengan ayat ini falam tajidu ma'an, kecuali kalau kalian udah nyari air, nggak dapat air, maka kalau kita nyari ketemu sirup seember, itu bisa dipakai wudhu dengan air itu. Sebagian berpendapat demikian, tapi perlu koreksi pembahasan ini. Koreksinya tadi, ya, air itu ada 4 macam kalau disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama ada air suci, kemudian bisa dipakai untuk bersuci, air mutlak tadi. Yang kedua ada air suci tapi nggak bisa dipakai untuk bersuci. Contohnya air yang udah tercampur dengan sesuatu yang suci, air teh, air sirup dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada air yang suci tapi makruh untuk dipakai bersuci. Contohnya air yang kena sinar matahari. Jadi di zaman itu ada air kena sinar matahari, kemudian air ini ada di tempat tertentu, tempat dari tembaga, dari besi atau apa. Jadi kalau pakai air itu biasanya gatal-gatal gitu. Nah, ini air suci, mensucikan, tapi dia makruh dipakai untuk bersuci. Jadi bukan air mutlak kena matahari, bukan. Tapi dia ada di tempat tertentu yang kalau dipakai malah gatal gitu. Ini dia makruh untuk dipakai bersuci. Kemudian yang keempat ada air najis, air yang sudah tercampur dengan sesuatu yang najis. Ini pembahasan dalam matan Abu Syuja. Ya, pembahasan dalam matan Abu Syuja. Tapi sekali lagi di sini intinya falam tajidu ma'an, kita udah nyari air tapi nggak dapat. Kemudian di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah hanya menyampaikan saja. Kalau misalkannya sebagian berpendapat dengan dalil ini, tahu-tahu dia nemu air sirup sebak gede gitu kan, sebagian mengatakan bersuci dengan itu. Cuma di sini dilihat di baris terakhir di paragraf kedua, beliau hanya menyampaikan dalam masalah ini perlu pembahasan. Dalam artian ya tadi kita sudah jelaskan, ya, ketemu air sirup sebak gede, jangan wudhu pakai itu.
tetap aja namanya kita nggak ada air, kita cukup dengan tayamum. Walaupun ada sebagian ulama beliau mengatakan ada berpendapat demikian wudu dengan air, tapi kita udah paham insyaallah. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya paragraf terakhir di halaman 85. Ya, disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam ayat ini berarti ada syariat yang luar biasa, ada syariat yang agung yang Allah kasih ke kita. Syariatnya berupa tayamum. Yang tadi kita bilang mungkin sebagian membahasakan kalau belum wudu belum berasa gitu kan. Tapi jangan kepikiran demikian. Ini syariat yang luar biasa. Para ulama sepakat akan syariat tersebut. Tayamum itu ada di dalam Islam. Kemudian yang berikutnya di halaman 86, paragraf kedua. Tayamum ini dilakukan dengan so'idan thayyiban. So'idan thayyiban. Ya, so'idan thayyiban di sini disebutkan wa huwa kullu ma tasa'ada ala wajhil ard. Semua yang ada debunya di atas tanah, di atas permukaan bumi lah, bukan di atas tanah, di atas permukaan bumi yang ada debunya. Yang di atas permukaan bumi kan tembok nih, di atas permukaan bumi kita bisa tayamum pakai tembok. Kemudian di atas permukaan bumi kursi bus itu kita bisa pakai tayamum, ya kan? Kemudian juga di atas permukaan bumi kursi pesawat. Lah Ustaz, pesawat kan di udara. Ya enggak, kemarin waktu di darat kan di atas permukaan bumi, istilah begitu. Itu bisa buat pakai tayamum. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, sawaun kana lahu gubar amla, baik ada berasa debunya atau enggak. Artinya kita bisa tayamum di kursi-kursi kendaraan, kursi pesawat, kursi mobil dan seterusnya. Atau bisa jadi boleh juga bertayamum yang ada debunya di atas tanah. Ada debunya kita bersihin dulu. Kemudian famsahu biwujuhikum, seperti ini, muka kemudian tangan. Selesai. Bukan mukanya dikucek-kucek gitu kayak diambil wudu, tidak. Tapi hanya diusap saja. Jadi famsahu biwujuhikum ini cara tayamum. Ya, cara tayamum. Pertama muka dulu semuanya, kemudian kedua tangan sampai ke pergelangan. Sebagian ulama berpendapat sampai sini. Sebagian ulama mazhab seperti ini. Sehingga ada dua pendapat terkait masalah tayamum, ya, dengan tangan dan sampai sini sebagian. Wallahu a'lam, yang masyhur, yang rajih insyaallah cukup di sini saja. Ya, cukup di sini saja. Dan yang sunnah itu satu kali pukul. Ya, ini di baris ketiga, paragraf kedua dari bawah, baris ketiga, berdasarkan hadis Ammar radhiyallahu an dalam Sahihain. Ya, jadi cukup satu kali pukul saja untuk tayamum. Bukan satu kali tangan dulu, satu kali muka, atau satu kali muka, satu kali tangan. Bukan dua kali. Cukup satu kali saja. Walaupun mungkin ada sebagian ulama menyebutkan dua, tapi di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan cukup satu kali berdasarkan hadis Ammar. Dan selanjutnya di sini kita bisa lihat di akhir halaman 86, paragraf terakhir. Ada faedah tambahan disebutkan oleh penulis rahimahullah, ketahuilah bahwa kaedah-kaedah kedokteran berporos pada 3 kaedah. Yang pertama menjaga kesehatan dari segala macam penyakit, yang kedua menghilangkan segala macam penyakit maksudnya, dan yang ketiga memberikan perlindungan dari segala macam penyakit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan akan hal tersebut dalam kitabnya yang mulia. Adapun yang menyangkut kaidah menjaga dan memberikan perlindungan dari segala macam penyakit, maka sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk makan dan minum serta tidak berlebihan dalam hal tersebut. Karena apa? Menjaga dari segala macam penyakit. Makan minum dan jangan berlebihan. Kemudian Allah juga membolehkan bagi seorang musafir dan orang sakit untuk berbuka puasa demi menjaga kesehatan keduanya. Walaupun ada pembahasan tersendiri orang safar puasanya bagaimana. Kesimpulannya, orang safar kalau puasa dan dia mampu silahkan, kalau dia berbuka juga silahkan. Di antara dalilnya adalah rombongan Nabi SAW ketika safar
Di antara mereka ada yang lanjut puasa dan ada yang buka. Yang lanjut puasa dia tidak ngata-ngatain yang buka juga nggak ngata-ngatain yang lanjut puasa. Artinya apa? Kalau kuat silahkan puasa nggak masalah, kalau nggak kuat juga buka nggak masalah. Jadi di sini orang sakit, orang musafir boleh buka puasa untuk menjaga kesehatan keduanya, yaitu dengan mempergunakan sesuatu yang bermanfaat untuk tubuh dalam bentuk yang seimbang dan juga melindungi si sakit dari segala hal yang membahayakannya. Adapun tentang kaidah menghilangkan hal yang mengganggu, maka sesungguhnya Allah telah membolehkan bagi orang yang sedang ihram, yang kepalanya sedang terganggu dengan suatu hal, untuk mencukur rambutnya demi menghilangkan bau yang tidak sedap padanya, atau mungkin dia gatal-gatal dan seterusnya. Kemudian dalam hal itu juga menyimpan suatu peringatan untuk menghilangkan sesuatu yang lebih utama darinya, berupa air kecil, air besar, muntah, kemudian air mani, darah, dan lain sebagainya. Ibnu Qayyim rahimahullah telah mengingatkan akan hal tersebut. Artinya apa? Artinya kalau yang begitu-begitu dibolehkan, maka termasuk dalam hal ini juga harus diperhatikan masalah buang air kecil, buang air besar, kemudian muntah, air mani, darah, dan harus bersih. Islam menjaga akan hal tersebut. Itu hanya penjelasan tambahan saja di luar pembahasan ini. Kemudian yang terakhir di sini kita perhatikan di paragraf kedua di halaman 87, ya, bahwasanya ayat ini menunjukkan wajibnya membasuh muka dan tangan ketika tayamum. Wajibnya membasuh muka dan tangan, dan itu boleh cukup dengan tayamum. Jadi di sini sekali lagi ayat ini menunjukkan membasuh muka, membasuh tangan hukumnya wajib, dan itu juga boleh dengan tayamum. Kalau kita belajar masalah wudu, ternyata tangan sama muka kan ada dibasuh. Ketika tayamum itu juga ada, berarti menunjukkan wajib membasuh muka dan tangan, dan itu ternyata cukup dengan tayamum kalau memang tidak mendapatkan air, atau ada air tapi tidak sanggup menggunakan air. Walaupun waktunya udah mepet, ya, walaupun waktunya udah mepet, udah masuk waktu, maka kita cukup tayamum saja, kemudian sholat. Dan ingat tadi Allah membahasakan falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapatkan air, berarti kita nyari air dulu. Kapan kita nyari airnya? Kalau udah waktu wajib kita untuk sholat. Sehingga ini tidak termasuk menjaga wudu, menjaga tayamum, begitu, tidak termasuk itu yang tadi kita sebutkan, ya, wallahu a'lam. Atau bisa dilihat di paragraf kedua di halaman 87. Ayat ini menunjukkan wajibnya membasuh wajah dan kedua tangan secara menyeluruh, dan bahwa tayamum hukumnya dibolehkan meskipun waktunya tidak sempit, dan bahwa mencari air itu tidaklah diminta kecuali setelah adanya sebab-sebab wajib, wallahu alam. Ya, artinya udah masuk waktu sholat, kemudian kita nyari air, kemudian tidak ada air, maka kita dibolehkan untuk tayamum. Ya, karena di sini mencari air itu tidaklah diminta kecuali setelah adanya sebab-sebab wajib. Kita nggak diminta nyari air kecuali kalau memang sudah masuk waktu sholat, maka kita cari air, nggak dapat maka kita tayamum. Dan sebagai penutup di sini ayat terakhir adalah innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Artinya apa? Afuwan, banyak memaafkan. Ghafuran, banyak pengampunan. Bagi siapa? Bagi hamba-hambanya yang beriman. Caranya bagaimana? Caranya dalam ayat ini Allah memberikan kemudahan terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Kemudahannya sampai puncaknya, ya, kalau memang sesuatu yang memberatkan, Allah kasih kemudahan cukup dengan tayamum. Dan di antara bentuk pemaafnya, pengampunannya, Allah sayang umat ini dengan Allah jadikan tanah ini, apa yang ada di atas bumi ini, itu suci sebagai pengganti air, sebagaimana yang dibahas. Ini termasuk Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Harusnya kita wudu, harusnya kita mandi,
Tapi di antara syariat Allah adalah tayamum. Yang harusnya kita wudu, harusnya kita mandi. Cuma karena kita nggak ada air atau ada air tapi nggak sanggup menggunakan air, Allah maafkan, Allah ampuni. Walaupun tayamum nggak berasa kayak wudu, tapi Allah ampuni itu. Kalau memang kita ada rasa kayaknya salah gitu kan, tapi Allah ampuni. Kemudian termasuk makna ini, Maha pemaafnya Allah, Maha pengampunan Allah. Allah bukakan pintu tobat bagi orang-orang yang berdosa. Jadi nggak ada dosa yang tidak diampuni selama dia masih hidup. Ya, adapun innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik, itu nanti besok di sana dibuka lembaran catatan dilihat ada dosa syirik, itu tidak diampuni. Tapi selama orang itu masih hidup, maka pintu tobat terbuka luas. Ya, kalau kita baca di hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, pintu tobat itu lebarnya 2 bulan perjalanan. Ini pintu masjid sekali lompat segitu doang lebarnya, 1,5 meter mungkin. Tapi dalam hadis disebutkan di bab tobat di Riyadhus Shalihin, pintu tobat tuh lebarnya 2 bulan jalan kaki. Dan itu akan terbuka terus sampai nanti matahari terbit dari barat, tutup pintu tobat. Maka termasuk Maha pemaafnya Allah, Maha pengampunnya Allah, ada pintu tobat. Allah panggil mereka agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam dalam hadis disebutkan kalau misalkannya hamba itu ketemu sama Allah, pulang ke rahmatullah, dia bawa dosa, selama dia tidak syirik, maka Allah akan menemuinya, Allah akan menyambutnya dengan menghidangkan pengampunan, asal tidak syirik. Ini nanti insya Allah akan dibahas di hadis, detailnya akan dibahas di kajian kitab Tauhid yang mungkin kita ketemu besok insya Allah pada maghrib di bab berikutnya. Ya, kita besok kesimpulan bab awal, baru kita masuk bab kedua. Di bab berikutnya akan kita dapati hadis seorang yang dia bertemu dengan Allah tidak bawa dosa sedikit pun, bawa dosa banyak tapi tidak bawa dosa syirik sedikit pun, maka Allah akan sambut dengan pengampunan. Ini yang bisa kita bahas terkait masalah tayamum. Mudah-mudahan pembahasan bermanfaat, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup ada yang ingin bertanya? Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada saat musim haji, saat yang sangat terik misalnya, itu kan disarankan untuk bawa spray untuk menyemprot itu saja. Nah, pada saat kita batal wudu, bolehkah kita menggunakan air yang ada sedikit itu untuk berwudu? Boleh, insya Allah. Ya, jadi ketika musim haji ada disarankan membawa spray untuk wudu. Sekarang begini, kita membawa spray itu suatu hal kemudahan buat kita atau suatu hal yang menyulitkan? Islam itu kaidahnya, Islam itu mudah. Nabi mengatakan apa? Yassiru wala tu'assiru. Bikin orang mudah, jangan nyulitin orang. Kalau memang itu kemudahan pandangannya, maka silahkan boleh wudu pakai spray. Tapi kalau memang itu pandangannya adalah menyulitkan, belum dia bawa ini dan seterusnya, wallahu alam, ya tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka yang mengarahkan dengan spray, ini kesulitan, sehingga cukup kita dengan tayamum. Tapi kalau memang itu adalah kemudahan dan tidak masalah berwudu dengan spray, ya maka silakan. Karena memang di kala musim haji ya mungkin air banyak, cuma jauhan gitu kan, tetap kita dituntut untuk nyari air. Sementara kita ada spray nih, ya kalau kita nggak pakai spray ini, kita dituntut cari air jauh gitu kan, kayak kita itu kemudahan buat kita, maka silakan dengan spray. Tapi kalau tidak, di tengah-tengah musim haji, kalau zaman sekarang insya Allah air banyak, cuma masalahnya satu aja, mungkin antrinya panjang atau mungkin jauh, ya tetap istilahnya harus dijabanin lah gitu, harus dicari gitu kan. Bukan berarti kita bermudah-mudah tayamum saja, tidak ya, karena di sekitaran Masjidil Haram, di sekitar Masjid Nabawi itu banyak air kalau sekarang ya. Cuma kalau kondisi tertentu air mati, yaitu tetap kembali kepada hukum tayamum. Cuma wallahu alam, kayaknya belum dengar cerita
satu hari Masjidil Haram, Masjid Nabawi sekitarnya nggak ada air, kayaknya belum dengar cerita itu ya. Wallahu a'lam. Jadi spray bagaimana? Kalau memang itu kemudian silahkan bisa digunakan, akan tapi tetap syarat dan rukun wudu diperhatikan ya, karena memang kalau tidak perhatikan ya tidak sah wudunya. Wallahu a'lam. Ada lagi, silahkan. Kalau tayamum itu harus sendiri kitanya atau orang sakit kita tayamum boleh nggak? Di sini tayamum apakah harus sendiri atau orang sakit kita tayamumkan gitu kan? Maka di sini tergantung, orang yang mampu tayamum sendiri maka dia tayamum sendiri. Orang yang sakit ya tidak bisa dia berwudu, dan misalkannya tidak bisa dia tayamum, bisa ditayamumkan maka ditayamumkan. Kalau tidak bisa juga maka yang wajib dia sholat walaupun tanpa wudu, walaupun tanpa tayamum. Ya, kalau memang tidak bisa diwudukan, tidak bisa ditayamumkan, sholatnya tetap wajib. Bukan berarti bukannya dia sholat tanpa tohara. Memang kita ingat tohara memang wajib, cuma masalahnya dia udah nggak bisa lagi nih, dan sholatnya tetap ya nggak gugur. Yang gugur wudunya. Jadi kalau memang tidak sanggup tayamum silahkan ditayamumkan. Kalau tidak juga maka wajib tetap sholat. Ya, wallahu a'lam. Cukup? Taib, cukup insyaallah. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayamumnya orang yang junub dengan tayamum hadas kecil dengan tayamum hadas besar beda atau sama? Jawabannya sama. Ya, karena tayamum yang sudah dijelaskan ini sebagai pengganti wudu dan pengganti mandi besar. Adapun wudu dengan mandi junub sama apa beda? Ya beda. Kalau wudu begitu, mandi junub ya guyur air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi kalau tayamum buat hadas besar, buat hadas kecil sama. Karena tayamum keterangan para ulama pengganti wudu dan pengganti mandi. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita ketemu lagi besok pada maghrib di kajian kitab tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.